Oke guys, di sini aku mau coba nunjukin bagaimana caranya untuk bikin peta isokron ya, dan juga peta sebaran lokasi. Nah, yang pertama mungkin untuk peta sebaran lokasi, mungkin di Excel aku bikinnya itu pakai data OpenStreetMap ya. Eh, jadi untuk sekarang kita coba biar lebih lengkap ya datanya, mungkin kita pakai yang scraping data dari Google gitu ya. Jadi kita scraping data dari lokasi di Google Maps, ya, jadi supaya lebih lengkap sebaran lokasi-lokasi sekolah-sekolahnya gitu. Nah, mungkin di sini aku mau nunjukin caranya untuk scraping data ya gitu ya di Google Maps. Bagi teman-teman yang belum tahu caranya scraping data, mungkin aku kasih tips sedikit bagaimana caranya. Hmm, ini cara scraping data yang aku ketahui ya gitu. Jadi mungkin aku share ke teman-teman semuanya. Nah, pertama mungkin kita mau mencoba di data yang di Kota Padang gitu ya. Nah, ini data administrasi Kota Padang sudah ada. Selanjutnya mungkin kita coba pindah ke Google gitu ya. Google, boleh teman-teman buka Chrome-nya gitu. Nah, pertama teman-teman install dulu yang namanya extension. Extension ini digunakan nanti untuk scraping datanya nanti. Nah, cara untuk menginstal extensionnya, teman-teman pergi ke kanan atas yang ada di titik 3 ini, di sebelah akun kita ini. Lalu pergi ke extension, lalu pergi ke visit Chrome Web Store. Nah, kalau udah terbuka kayak gini, teman-teman tinggal cari aja nama extensionnya. Nama extensionnya itu Instant Data Scraper gitu ya. Nah ini, Instant Data Scraper yang gambar bola Pokemon ini gitu. Nah, ini tinggal diklik. Nah ini, kalau udah nanti di sini yang ini yang warna biru ini nanti tinggal diinstal ya bagi teman-teman yang belum pernah install, tinggal diinstal extensionnya. Proses penginstalan nggak lama gitu ya, hanya sebentar, nggak besar juga ya apanya extensionnya, jadi hanya sebentar. Nah kalau udah, teman-teman pergi ke Google lagi gitu ya. Cara selanjutnya kita sudah bisa untuk scraping data gitu, sebaran lokasi. Scraping data ini gunanya untuk mengambil data-data lokasi gitu ya, yang ada tersebar di Google Maps khususnya gitu. Jadi supaya lebih lengkap lah gitu ya. Biasanya kan kalau di Google Maps itu datanya lebih lengkap lah gitu. SD-nya, sebaran SD-nya lebih lengkap, sebaran SMP-nya lebih lengkap gitu ya. Yang sudah ada di Google, disediakan oleh Google. Nah, caranya pertama teman-teman boleh coba bikin aja gitu ya, SD di Kota Padang. Nah, ini kita contohin yang untuk SD gitu ya. SD di Kota Padang. Nah, ini nanti akan muncul ini ya, sebaran-sebaran lokasi SD yang ada di Kota Padang. Teman-teman pilih, silakan pilih tempat lainnya ini. Nah ini nanti dia akan otomatis mengarahkan ke Google Maps gitu ya. Apanya Google-nya? Nah ini sebaran-sebaran lokasi SD yang ada di Kota Padang. Gitu. Ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Jadi lumayan lengkap lah eh, apanya sebaran lokasi SD-nya gitu ya yang ada di Kota Padang ini. Nah, bagaimana cara untuk melakukan scraping data ini? Kita mau mengambil semua sebaran lokasi SD di Kota Padang gitu ya. Pertama, kalau sudah terbuka menu ini gitu ya, teman-teman bisa pergi ke menu yang ini. Gambar puzzle ini di sebelah menu akun kita yang ada di kanan atas, yang menu extension. Ini. Otomatis, extension dari Instant Data Scraper ini, kalau teman-teman udah install extensionnya gitu ya, otomatis ini akan muncul untuk Instant Data Scraper. Nah, ini boleh diklik saja nanti. Nah, kita tunggu dahulu, otomatis dia akan muncul menu seperti ini gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mau pilih yang locate next button ini. Ini kita ingin mencari gitu ya. Mana sih lokasi untuk melakukan next-nya di data ini. Kalau kita pilih locate next button ini, nah kita cari tombol next-nya yang ada di Google. Nah ini ya berikutnya. Jadi kita klik saja tombol berikutnya ini untuk
supaya dia extension ini gunanya untuk otomatis melakukan next ke halaman selanjutnya gitu ya. Ini kan ada 9 halaman gitu ya. Jadi otomatis dia akan next ke halaman selanjutnya. Kita klik yang di tombol next ini atau berikutnya ini. Nah, kalau udah klik dia nanti otomatis akan berwarna hijau gitu ya, teman-teman. Uh, kalau udah di locket next buttonnya, baru teman-teman bisa lakukan start crawling gitu ya. Yang ini. Teman-teman klik saja start crawling. Nah, otomatis dia akan melakukan membaca data semua ya di masing-masing semua halaman. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja. Otomatis dia akan membaca semua data gitu. Nah, ini loading lagi, di halaman selanjutnya juga loading gitu ya. Otomatis dia akan membaca di semua data SD yang ada di Kota Padang yang ada di 9 halaman tadi gitu. Ini kita tunggu saja sampai dia selesai melakukan scrolling gitu ya. Kita tunggu saja terlebih dahulu sebentar. Oke, nah kalau udah otomatis dia akan stop sendiri gitu ya teman-teman. Di sini sudah terkumpul banyak sekali data SD yang sudah berhasil kita kumpulkan di sini. Selanjutnya kita akan mencoba mendownload datanya gitu ya teman-teman. Cara mendownload datanya kalau sudah terkumpul, kita bisa pilih yang CSV ini atau XL deh gitu. Kita coba download yang XLXF ini. Kita klik saja. Nah, otomatis dia akan mencoba mendownload datanya gitu ya ke dalam format Excel. Nah, ini boleh kita coba buka datanya. Kita buka dahulu ya datanya. Oke, beginilah tampilan dari datanya yang kita sudah coba ambil. Teman-teman, di sini sudah ada beberapa data gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba melakukan cleaning data gitu ya dari semua ini. Ini kan ada beberapa tabel, kolom tabel yang nggak perlu kita masukkan gitu ya. Contohnya ini yang rolling ini nggak perlu kita masukkan. Jadi kita akan hapus beberapa kolom yang menurut kita itu nggak terlalu penting lah gitu. Contohnya ini yang kolom ke B ini kita boleh hapus saja kolomnya. Lalu rating ini mungkin apa kita biarkan. Yang kolom C ini juga kita hapus. Alamat ini boleh kita tinggalkan aja. Nomor HP juga mungkin boleh. Yang ini kita boleh hapus gitu ya. Juga ini sama yang link ini terakhir. Nah ini juga nih. Kita hapus saja kolomnya. Ini juga. Nah jadi kita tinggal beberapa kolom tabel aja gitu ya. Jadi ini judul tabelnya kita bikin saja. Kasih judul sekolah dasar. Ini rating ya gitu ya. Kita kasih aja namanya rating. Ini alamat. Lalu ini nomor telepon. Nomor telepon gitu ya. Nah kalau udah rapi datanya, udah kita hapus yang data-data nggak perlu. Selanjutnya kita bisa save apa ya namanya? Kita save lagi datanya ya ke dalam format CSV ini. Jadi kita tinggal save lagi datanya ke dalam format CSV. Contohnya ini kita simpan di sini saja ke dalam format CSV ya. Koma SD di Kota Padang. Kita simpan ya teman-teman. Nah kalau udah otomatis dia akan sudah tersimpan ya data yang berupa CSV-nya. Langkah selanjutnya kita akan mencoba mengupload data ini yang sudah berformat CSV ke dalam Google Sheet. Nah Google Sheet ini nanti kita akan apa ya munculkan koordinat dari masing titik-titik data ini gitu supaya kita bisa masukkan ke dalam QGIS kita nanti. Nah selanjutnya kita buka apa ya Google Sheet kita di Google. Nah ini ya teman-teman, kalau udah terbuka spreadsheet-nya kita bisa upload spreadsheet ini ke dalam Google Sheet kita gitu ya. Kita coba upload datanya yang tadi. Oke, kita coba upload datanya ke Google Sheet ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, kita coba. Kita pilih file, kita pilih import. Kita pilih yang bagian upload ini ya. Kita upload datanya ke dalam ini. Cari tadi di mana datanya. Ini ya, SD di Kota Padang. Klik open. Oke,
Ini tinggal kita pilih yang mengimpor data. Nah, otomatis dia akan muncul datanya ke dalam spreadsheet kita gitu ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita mau pastikan dulu nih sebelum kita melakukan apanya, kita mau pastiin format Excel ini menggunakan yang namanya standar Amerika Serikat gitu ya. Nah, cara melakukannya adalah, nah caranya boleh pilih ke menu file, pilih kesetelan. Nah, lokasi ini kita ganti ke Amerika Serikat gitu ya. Ini. Nah, kalau udah kita simpan dan buat ulang datanya. Oke, kalau udah barulah kita mau munculkan koordinat dari apa namanya, dari masing-masing titik-titik sebaran lokasi ini gitu. Nah, caranya pertama kita install lagi ya ekstensi tambahan yang ada di Google Sheet ini. Kita pergi ke ekstensi, nama ekstensinya Geocode by Wisdom Table. Cara menginstalnya kita pilih yang add-on ini, kita pilih yang dapatkan add-on. Nah, otomatis dia akan muncul ke menu extension yang ada tersedia gitu ya. Nah, kita cari saja nama extensionnya yaitu Geocode by Wisdom Table ini. Nah, ini ya, Geocode by Wisdom Table yang gambarnya yang ini. Nah, kalau udah nanti tinggal diklik install di sini ya, yang warna biru ini. Installnya juga sebentar. Nah, kalau udah terinstall barulah kita bisa gunakan ekstensinya. Nah, cara menggunakannya kita pilih yang ekstensi lagi, lalu kita pilih yang Geocode by Wisdom Table ini, lalu kita klik yang Start Geocoding ini ya. Nah, kita tunggu dulu sampai menunya terbuka. Nah, yang ini di sebelah kanan. Tunggu dahulu. Oke, kalau udah langkah selanjutnya kita akan mengatur sedikit lagi ya beberapa parameter. Yang pertama, currency-nya ini udah benar ya. Kita mau pilih yang SD di Kota Padang. Address column ini kita pilih yang kolom alamat. Karena ini dia akan membaca alamat-alamat ini berdasarkan di Google Maps ya. Jadi dia bisa mencari uh, koordinatnya di Google Maps tersebut. Nah, kalau udah kita sudah atur address column-nya, baru kita pilih yang geocode. Kita pilih saja geocode. Otomatis dia akan menambahkan kolom baru di setelah alamat ini. Koordinat-koordinat kita ya, karena koordinat dari sekolahnya. Nah, ini kita tunggu saja sampai selesai semua ya, teman-teman semuanya. Nanti otomatis dia kalau sudah selesai akan berhenti sendiri. Loadingnya sudah selesai. Jadi kita tunggu ini terlebih dahulu. Oke, begini ya tampilan kalau sudah selesai geocodingnya gitu ya. Nah, ini sudah muncul semua koordinatnya. Selanjutnya kita bisa simpan lagi data ini ke dalam lokal komputer kita. Kita bisa download lagi datanya ke dalam format Excel ya. Kita coba download datanya. Nah, ini udah. Barulah nanti data ini kita masukkan ke dalam Google QGIS kita gitu ya. Sudah ada koordinatnya gitu. Yang ini cara memasukkannya Oke, tadi saya salah ya. Kita downloadnya ke dalam format CSV ya, teman-teman, supaya bisa dimasukkan ke dalam QGIS. Jadi kita download yang ke dalam Command Value CSV. Nah, kalau udah, barulah kita bisa coba masukkan datanya ke dalam QGIS. Caranya, kita kembali ke QGIS ya, teman-teman. Nah, cara masukinnya, kita pilih pergi ke menu layer ya. Kalau kita pilih Add Layer, kita pilih yang Add Delimited Text Layer. Nah, ini file name ini kita masukkan data dari CSV kita tadi. Yang ini. Kalau udah kita coba sesuaikan lagi apakah longitude-nya sudah benar yang ini, X-nya, Y-nya, latitude-nya sudah benar. Kalau sudah, boleh kita klik Add. Nah, ini otomatis dia akan titik-titik dari lokasi aslinya akan muncul di dalam QGIS kita. Nah, inilah cara untuk melakukan membuat peta sebaran lokasi gitu ya dengan menggunakan scraping data di Google Maps gitu. Supaya data kita lebih lengkap lah katanya.
Ataupun kalau melalui data OSM itu juga boleh, boleh dicek lagi datanya apakah sudah lengkap dibandingkan dengan Google Maps ini. Nah, ini tinggal dilihat ya teman-teman semuanya. Nah, itu caranya untuk melakukan pembuatan peta eh, apa namanya sebaran lokasi, baik itu sekolah, SD, SMP dan lain-lainnya. Terima kasih guys. Selamat mengerjakan.